Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani Hasibuan, jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. Perkembangan model atom menurut teori-teori para ahli. Yang pertama, 1. Demokritos. Demokritos adalah bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori atom yang kedua adalah Dalton. Adalah atom berbentuk bola. Kedua, atom bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, atom dari unsur yang sama memiliki sifat identik. Jika unsurnya beda, maka sifatnya berbeda juga. Kemudian, atom dapat bergabung membentuk molekul. 5. Reaksi kimia hanya penata ulang dari atom. Contohnya, A ditambah BD menjadi AB ditambah CD. Kelemahan teori atom Dalton ini: 1. Atom dapat dibagi-bagi lagi atau subatom. Yang kedua, isotop. Isotop adalah suatu atom yang memiliki nomor atom kemudian massa yang berbeda. Yang ketiga, pengertian dari Dalton, reaksi nuklir. Reaksi nuklir ini adalah dihasilkan atom baru. Teori atom yang ketiga, J.J. Thomson menemukan elektron tabung katoda. J.J. Thomson mengemukakan bahwa atom itu mirip dengan roti kismis karena roti kismis itu memiliki totol-totol. Kemudian teori atom yang keempat, Rutherford dia mengemukakan bahwa atom itu ditemukannya inti atom. Percobaan penembakan lempeng emas oleh partikel. Kelemahannya yang pertama, tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak tersedot atau tertarik ke inti atom. Teori atom yang kelima, Niels Bohr. Kelemahan dari teori Niels Bohr ini bahwa elektron bergerak mengelilingi inti tanpa kehilangan energi karena bergerak pada lintasan-lintasan yang tetap. Jika perpindahan ke kulit yang lebih besar dan disertai dengan penyerapan energi, jika ingin ke kulit yang lebih kecil akan disertai pelepasan energi. Prinsipnya hanya diperbolehkan berada pada lintasan yang diperbolehkan. Teori atom yang keenam, mekanika kuantum, dikemukakan oleh dua. Yang pertama, Louis de Broglie, yaitu dualisme sifat cahaya adalah cahaya dapat berperilaku sebagai materi atau massa dan energi. Yang kedua, Werner Heisenberg, ajas ketidakpastian letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan hanya kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron orbital. Kemudian Schrödinger menemukan persamaan yang tidak menyertai gerakan elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya atau bilangan kuantum. Kemudian atom terdiri dari atas inti atom, proton dan neutron. dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu.
Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang menyatakan plus 4 kebolehjadian elektron ditemukan. Kedudukan elektron ini di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Dengan pasti, yang bisa ditentukan hanya kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron orbital. Kemudian, Schrödinger menemukan persamaan yang tidak menyertai gerakan elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya atau bilangan kuantum. Kemudian atom terdiri dari atas inti atom, proton dan neutron, dan elektronnya mengelilingi inti pada orbital tertentu. Orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang menyatakan plus 4 kebolehjadian elektron ditemukan. Kedudukan elektron ini di sekitar inti ditentukan dengan bilangan kuantum. Keberadaan elektron dalam sebuah atom ditentukan oleh 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi elektron dan kulit atom. Yang kedua, bilangan kuantum azimuth menyatakan subkulit adalah S, P, D, dan F. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan kuantum magnetik adalah angka di atas kotak. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Jika panahnya ke atas ditentukan sama dengan S ditambah S sama dengan plus setengah. Jika panahnya ke bawah, S sama dengan negatif setengah. Yang kedua, partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom terbagi menjadi 3. Yang pertama, elektron, proton, dan neutron. Yang pertama, elektron. Elektron ini ditentukan oleh J.J. Thomson. Muatan negatif 1,6 dikali 10 negatif 19 muatan relatif terhadap proton sama dengan negatif 1. Massa 9,11 kali 10 pangkat negatif 28 massa relatif terhadap proton. Yang kedua, proton ditentukan oleh Goldstein sama dengan positif 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. Muatan relatif terhadap positif 1. Yang ketiga, neutron ditentukan oleh John Witt. Nilainya 0. Yang kemudian, notasi atom. Notasi atom ini disimbolkan A, X, dan Z. A ini nomor massa, Z nomor atom, sedangkan X unsur. Cara mencari proton, nomor atom sama dengan proton, sedangkan elektron, unsur dikurang elektron sama dengan nomor atom. Ion dikurang elektron sama dengan nomor atom ditambah muatan, sama dengan nomor atom dikurang muatan. Cara mencari neutron, nomor massa dikurang nomor atom. Kemudian isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop adalah jumlah protonnya sama, unsurnya pasti sama karena nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Yang kedua, isobar. Isobar ini unsur yang berbeda memiliki nomor massanya sama. Yang isoton, unsur-unsurnya berbeda namun mempunyai jumlah neutron yang sama. Isoelektron. Isoelektron ini atom dari unsur yang berbeda yang memiliki jumlah elektron yang sama.
Jadi cukup sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.